Jelas nanti beli lagi mahal. Halo. Tampar aja lah orang Kristen. Nah, Enak Pak punya tetangga orang Kristen. Jujur aja aku bilang ya. Oh iya, Pak, enak. Sesungguhnya orang Pasti. Islam ini kalau ada tetangganya Kristen kalian bahagia. Harus Tapi bahagia. kalian doakan mereka ikuti ajarannya. Yang nggak enaknya kalau orang Kristen yang nggak ngikuti ajarannya. Contoh, di ajarannya apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Coba kalian tampar dulu. Takutnya dia orang yang ingkar kepada kitabnya. Kalau dia patuh kepada kitabnya enak kita. Kita kasih Oh, pasti, kita tampar pasti. pipi Pak Robert akan kasih sebelah lagi. Kasih pipi Ya. kan, Jadi kasih enak kita. Kalian butuh apa? Aku lagi gabut kata si Blender. Iya. Aku lagi gabut. Biniku COD dia. Habis Nggak, duitku selama 500. ini- Sakit selama hatiku. Pengen ku perasaan tampar orang Ahmad tapi ya. siapalah. Kalian datangi Ya. umat Kristen. Ya, kalian umat Islam, kalau kalian lagi gabut, kalian datangi orang Kristen, kalian tampari mereka, mereka tidak akan tidak akan marah. Gantian dong, saya belum Bahkan ngomong. kalau kalian mencuri rumahnya, mereka akan Ambil ampuni semuanya. kalian. Kalian ambil motor, dia kasih kunci berangkasnya itu. Iya, ambil Nah, aja. umat Islam, kalian yang agamanya sikit-sikit ini yang nggak terlalu betul agamanya, datangi rumah orang Kristen, rampok rumahnya, itu kalian sama saja membantu Semakin mereka. memperlihatkan ini keimanan Islamnya ini semakin luntur nih Mbak Irifa nih kalau saya lihat. Loh, kami Jadi untuk bukan Islam Islam nggak boleh yang sejati begitu. nih, kalau saya- Dalam umat menurut Islam, saya. kami harus saling membantu. Ada maling masuk rumah Blender, kalau aku bisa melawan, ku lawan. Tapi kalau kalian kan Kalau- kami bantu untuk menjalankan ini agama serius kalian. nih. Nah, saya mau luruskan tadi kan bangun gereja nggak boleh. Ya gereja yang sejati adalah orang Kristen itu gereja artinya. Nah, berarti nggak perlu kan gereja kan? Perlu nggak juga. Ya udah, wahai umat Islam, Tapi dengar Pak Robert dibutuhkan bilang, aja. mereka nggak butuh gereja. Jadi kalau seandainya mereka mau bangun gereja besok-besok, maka dibenarkan dalam iman mereka kita menghalang-halanginya. Kenapa? Itu adalah kasih karunia. Jadi kalau ada orang Kristen yang besok curhat kepada kita, kok kalian halang-halangi kami gereja? Kasih mereka kitab mereka. Kau nggak ikuti ajaranmu. Pak Robert pun sudah memvalidasi bahwa kalian nggak butuh gereja. Hajar mereka, buat mereka Gini menderita ya tadi umat saya Islam. bilang. Umat Islam kalau kalian Benar. sayang kepada orang Kristen, biarkan mereka bertemu bapaknya di surga. Cepat bantu mereka karena mereka mati menurut mereka pasti masuk surga. Bantu mereka biar bertemu dengan bapaknya. Bunuhi mereka dimanapun kalian berada. Ini adalah iman Kristiani. Gini, tadi kan saya nggak bilang nggak butuh tapi perlu kan, bukan nggak Masuk perlu dulu tapi Blender, kau nggak kerja kau pula Blender, masuk kau dulu. Blender jangan kau tidur. Blender semakin dia ngomong semakin saya yakin dia bukan orang Aku Islam. mau sholat subuh dulu, enggak, ini ruku hadapi ya. Kalau kami umat Islam nggak boleh saling menyakiti, berdosa kami. Kami Iya, umat Islam nggak saling boleh. mensupport. Ya, kalau kalian boleh, ya silakan masuk dulu Blender dulu. Sholat aku Ya, nanti sholat. Bang Pelopo, Bang Gantian, Pelopo masuk. gantian sholat. Yo. Gantian. Ya, Sholat udah. udah. Tosya dari Cukup, Blender. Udah sudah selesai. Terima Robert. kasih ya. Wih, Robert, Iya siap. kemana ya? Jadi Pak, kami di sini Pak, kalau Bapak tidak bisa menunjukkan dalilnya, jelaskan Pak ya. Apa, gimana, Jadi di bawah ini kami mau buat jasa penyalipan. Wah, keren Pak. Di bawah dukung Pak. Jasa penyalipan umat Kristen. Wah, nanti oke lah pertama gratis. Lama-lama nggak bakal gratis Ini Pak. yang ngomong sampai sekarang. Hah? Saya? Masih Blender ya. Iya. Ini keren, di bawah banyak dukung ya. Kalian ya, siapa? Karena apa? Ya artinya tidak ada tuntutan. Nah, jasa penyalipan, juga salib keliling. Jadi kalian mendatangin yang susah-susah teman-teman di bawah ya. Ingat ini ya. Yang susah-susah jangan yang senang-senang lah. Tapi nggak tahu juga mana tahu kayak Pak Robert ini tadi kan. Kalau Pak Robert kutanya, Pak kalau Bapak senang pilih mana surga? Oh sampaikan, berarti Nah, hampir semua Kristen ya. Semua Jadi Kristen ya. pagi ini saya sudah dapat orang yang sudah mulai Loh kok mulai Pak? Loh ini menolong loh kami Dari Pak. dulu. Kami menolong, kami menjalankan hukum kasih tadi Pak. nggak mau nolong, sekarang mau nolong. Kami kan Oh, enggak dibalik. menolong, kami kan menjalankan hukum kasih. Emang yang menjalankan hukum kasih Tadi sama katanya manusia ini nggak mau siapa sih? nolong. Kristen Kalau apa? suruh Enggak. ayat seperti itu Yang nggak menjalankan mau katanya. Pak, yang menjalankan hukum kasih ini tadinya Kristen mau, apa Islam sih? mau nggak mau. Jadi yang jelas mana sih? Aduh, saya mau Mana? kasih istilah apa lagi nih sama Pak Blender, enggak. saudara Blender yang baik Iya, hati. loh Pak, ini loh kira-kira yang menjalankan hukum kasih siapa nih, Kristen apa Islam? Kami kan menjalankan hukum kasih Pak, sama manusia. Islam. Islam kan? Jelas. Islam. Nah, saya senang sekali sama Pak Blender, dia bercandanya bagus, Yuh. tapi juga sering kelewatan. Loh kok kelewatan Pak? Sakit Pak, kena lambung Pak, kena lambung. Ulu hati Pak ya, kena ulu hati. Senang ya, gitu Pak. Tapi Gini loh. agak mending sekarang. Kalau dulu Pak Blender tuh, waduh,
kontrolnya kurang. Tapi sekarang udah mulai terkontrol. Janganlah framing-framing, Lama-lama Pak. lebih terkontrol. Ada ya. Ini Pak lebih tajam Pak. Lebih Lama-lama tajam. dibaptis. Iya, cuman kan sekarang Pak kita mempengaruhi Pak teman Teo nih. Aku ngomong gini di bawah buat mau buka jasa salib Pak. Jadi Pak, hampir punah nih Kristen tuh. Nah, jadi Pak, punah nanti Kristen nih, habis Pak. Ayo. Di bawah udah semangat nih buka jasa salib. Udah ada catat nomor telepon lagi tuh. Buka salib keliling. Masih tadi saya bilang semakin Bapak ngomong itu semakin kelihatan banget Bapak bukan orang Muslim yang sejati. Aduh, Loh, Bapak kayak masih mana orang nggak aja. Kami kan menolong Pak. Kami umat Islam nih menolong Oh, Pak. tadi mau, tadi nggak mau. Sekarang Mau lah lagi. menolong. Ya, ini kan menolong. Kan kami kan semua manusia kan Pak pasti menginginkan surga, ya kan? Ya. Iya. Saya Pak pribadi, kalau seandainya pasti masuk surga Pak, sudah nggak apa-apa. Cari cara aja bunuh diri Pak. Orang ada dosa. Nggak usah munafik kita Pak. Ya kan nggak usah munafik. Jadi mau Daripada ribut di rumah. ada orang mau bunuh diri, Bapak mau nolong bunuh diri. Ya iyalah karena di ajaran Bapak boleh. Oh. Masalahnya karena di ajaran Bapak boleh. Tapi saya kembali berarti kan kelihatan Bapak bukan orang Muslim nih. Enggak loh. Karena di ajaran Bapak boleh, Tadi makanya bilang saya sampaikan. Mau, habis itu nggak mau. Loh enggak ya mau kan lagi. emang kan makanya Jangan Bapak nggak bisa pelan, menunjukkan Bos. datanya. Tunjukkan lalu datanya Pak. Tadi Jadi gini, Ah. poinnya gini Bang Brandon, intinya ini Kristen takut mati juga. Takut mati dia. Takut kesimpulannya. mati. Takut mati kesimpulannya. itu kan anggapan. Nah ada yang takut mati. Nah, udah jadi. Takut mati atau misalnya gini Pak ya, kalau misalkan ya Pak, aku pasti masuk surga. Gua ajak berantem aja orang semua. Wah, tak merampok aku apa segala macam ya kan? Merampok, wah, berantem mati, aku tembak. Jadi Udah, di gitu aja. ajaran Muslim boleh merampok, boleh itu Loh, ya. enggak ya. Ini kan kalau misalnya pasti masuk surga, itu loh. Mau Kalau juga, bicara Bapak. pasti, tadi kan Bapak bicara ngerampok pasti. dan segala macam itu. Loh iyalah demi untuk mati Pak, biar mati gitu loh, biar mati. begitu. Orang yang merampok kan harus dibunuh mati Pak. Siapa yang merampok harus dibunuh mati kan gitu. Gitu. Yang merampok kan harus dibunuh mati, ngapain dihukum lagi Pak? Kalau merampok tuh dibantikan aja udah cocok ya kan? Makanya gini Bang Brandon, Merampok kalau disuruh makanya ya? sabar. Disuruh sama Pak. Pak Blender gitu. Makanya di dalam Merampok Islam gitu. itu Pak, sabar Pak. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh, manusia itu tidak boleh berkata pasti gitu Pak. Karena kepastian itu hanya milik Allah. Nah ketika Pak Robert framing tadi bahwa pasti masuk surga, makanya selesailah barang itu kan. Iya, itu. Hancur. Kalau kita Karena Bapak hancur, pasti. kalau masalah Kalau sudah ada pasti itu bahaya. Makanya. itu ya Kutuntut secara apa kepastian kita, Bapak nih? pasti. Kutuntut kepastian Bapak nih. nggak Apa ada lagi? nggak ada mudah-mudahan nggak ada ya Ada. Hancur lah, makin hancur Enak Bapak, mana makin Pak? hancur buat. Enak mana Pak, di surga atau di dunia? ke surga Bang, ya udah mati aja sekarang, enakan di surga. Aneh-aneh aja nih Pak Robert. aneh-aneh juga bertanya Simpel loh Pak. masa Simpel Pak. orang disuruh Munafik, mati orang Kristen itu munafik. munafik. Munafik Munafik. intinya, munafik. Ciri-ciri orang munafik berarti itu apa Pak? berlawanan yang sebab Bicaranya apa berkata tapi bohong. dan Gitu loh, berdoa munafik. itu aja Munafik dia itu, bilang Pak. Ngapain lagi berdoa? Nggak perlu bukan dia bilang berdoa. berbunuh-bunuh Apa lagi, lah Bapak? Pasti. mati-mati lah nggak ada Loh, mananya? Masa berdoa lagi? Kan udah pasti. Apa aja lagi yang mau didoain? udah pasti bang ini mau melakukan tindakan konyol nggak ada saya itu konyol kan saran-saran yang anda Kok sampaikan konyol? Konyolnya dari mana Pak? Kan saran-saran gini saran-saran yang kalian sampaikan ke kita ini saran-saran dari bukan ajaran bukan iman kalian itu jadi kalian Enggak, sekarang gini kan. keimananmu. Ini kan makanya kan timbul pertanyaan, Pak. Menurut Bapak enakan di surga apa di bumi? ya di surga lah Ya udah mati aja sekarang kan enak di surga. itu orang pertanyaan juga menurut bapak Simpel kan Pak, simpel kan? saya balik Simpel loh. pertanyaan. Menurut bapak Simpel Pak, nggak diribet-ribetkan saya mau gitu loh. menurut bapak enak di surga apa di bumi ayo Ya, Ya kalau pasti kami lah. dilarang Saya bunuh tanya ke diri, Bapak. dilarang Iya. bunuh diri. Pasti. Ada dalilnya. Ada. tadi balik Dosa besar. Bunuh diri. takut Ada dalilnya. Dosa besar itu bunuh diri. Ada. Lama disiksanya itu nggak boleh. Dan lu bicara masalah ini, masalah bunuh diri. Saya mau tanya, enakan di surga apa di dunia? Surga.
Kagak. bunuh diri aja. Loh, Udah. nggak boleh kami. Nggak boleh kami. Nggak boleh. Nggak Pak. boleh. Nah, ada dalilnya. Ange, ange. Ada dalilnya. Dibalikin nggak berani. Loh, nggak. Masalahnya ada dalilnya nggak boleh kami bunuh diri, nggak boleh. Kita juga nggak boleh, kita berjaga-jaga sampai dia datang. Apa Itu yang mau dijaga security lagi? Pak, security Bapak itu. Nah, mulai jawaban anak SD mulai Loh, muncul. mana? Aduh. Ya kan simpel kan Pak, kami Beda, nggak boleh. Pak Blender kan S3, masa ngomong jawabannya seperti anak kecil? Jangan Memang dong. Pak, ngapain lah? Saya Jadi cuma mau menyarankan. Kalau saya kan sarannya baik-baik selalu. Ya iya. Unirifa, kan kamu ke SS3 naik kelas mulu di mata saya. Jadi Emang gini saran Bang saya Blender. salah? Bang Blender, Ah. kalau saya sarankan Pak Robert masuk surga mau nggak? Saran, Baik nggak? nggak perlu Saya sarankan disarankan kalau Pak Robert mau masuk nggak? Mau masuk surga nggak? nggak perlu disarankan kalau kita memang Yesus sudah Mulai. mulai. Ayo. Ya. Mulai. Cuma ada yang sudah dijamin. Takut. Takut ya, takut mati ya, Nggak perlu takut. disarankan. Pasti kok mau disarankan lagi. Takut Kalau ya. disarankan, kalau disarankan, berarti kan belum ada kepastian. Ntar lagi. Kalau ini udah ada kepastian, masih Katanya udah pasti masuk surga. Pak, ini Pak, Pak Robert ya, ini Pak Robert dengar ya, Ya. ini Komal ini masuk ke Loh, Pak. terus terang. Saya senang sekarang jadi Pak Blender sekarang naik kelas cara berbicaranya sudah beradab lah. Oh, tapi nyakit kan Pak, tapi Udah langsung kelas. kena ke ulu hati Pak, langsung kena ke ulu hati, Itu kan, langsung ketepak. Gitu, Pak. Nggak pernah saya. Loh enggak, gini loh Pak, ini Pak, kalau Tapi ini udah kan Bang, masuk ke Pak YouTube Blender Pak. sekarang naik kelas Iya. cara bicaranya udah mulai baik. Pak Robert. Beradab. Ya, karena Bapak biasa aku santun Pak, tapi kena cekek Jadi Bapak Bapak sekarang ini. semakin Muslimnya makin kelihatan. Oh iya, makin banyak mualaf, Pak. Pak Pendeta, ada nggak sih dalil di Bible itu bahwa Kristen itu pasti masuk surga? Ada nggak sih? Enggak ada makanya. Ada saya. Enggak ada, makanya pening aku. Yesus Makanya aku aja. janjikan ya. Udah. Yang saya Yohanes tahu di 16, Bible itu ya, Pak, Yohanes yang saya 16 tahu ayat 38. sebentar Pak, yang saya tahu di Bible itu setiap orang akan digarami seperti ikan asin. Ada. Iya, orang yang nggak percaya Yesus. Kalau dia bilang, baca dong Yohanes 6 ayat 38, mulai dari 25, dia sudah janjikan, yang percaya padaku berikan hidup kekal. Surga. Kan setiap orang di situ. Berarti kan semua setiap termasuk Iya, Yesus. setiap orang yang percaya kepada, kan ada keterangan. Setiap orang akan digarami dengan api. Nah, kayak ikan asin itu. Setiap orang yang nggak percaya itu Mana ada nggak percaya di situ? Jangan ditambah. nggak ada ayatnya seperti itu. Nggak ada. Setiap Wah, orang nggak baca dia, Bang Blender. Iya, Tapi kalau nggak orang boleh yang gitu, percaya, Pak. begitu. Jangan begitu Pak. Pak nggak boleh begini begitu di sini Pak. Janganlah Pak. Apa? Jangan begini begitu di sini Pak. Iya, Pak Blender mulai ini dong, bicaranya terstruktur, beradab. Nah, enak saya enak dengar. Jadi enak. Iya, tapi Nggak Bapak lagi enak. meledak-ledak liar gitu. Sekarang Iya. udah mulai nggak liar nih, bagus. Iya, Mungkin Pak. ini malam Bapak udah ini ya apa? Oh, bukan dijamah Pak. kali sama Roh Bukan Kudus. Pak, ini banyak yang mau mualaf Pak, gara-gara congor aku nih Pak. Banyak yang mau mualaf Pak, hati-hati Pak. Jangan Bapak pikir. Dan sebaliknya, dan sebaliknya. Tengok ya Pak, Pak dengar Pak ya. Kalau Iya. Bapak tidak menunjukkan data Pak, ini kan masuk ke YouTube Pak. Didengar seluruh Indonesia Pak. Hati-hati, ada dua nih Kasih Pak. Data buka Lukas 12 aja gitu. Mana? Lukas 12 apa isinya Pak? Berjaga-jaga Yohanes 6 ayat Jaga-jaga itu lagi. security. Yohanes Aduh, lagi. security dibilang marah. kan satu banyak. Loh, ada orang yang nggak Pak. Kalau Yohanes 16, seandainya Bapak mengatakan itu ayat itu, ada di sini orang Kristen yang bos dianya, bukan pegawai. Loh, aku dikatakan suriti, bagus aku mati aja bunuh diri. Ah, ini kan, mana dia? Dia bos, ini serba mulai salah Bapak. lagi kembali Sekarang ini, kembali ke hati-hati ke Pak, ada ininya, tiga. habitatnya lagi nih Pak Ini Blender. kalau tidak Udah, mualaf, ya Bapak kalau tidak menunjukkan datanya, ini orang Kristen kalau tidak mualaf karena takut Aduh, mati Pak atau Blender, mereka saya- mati bunuh diri. Pak Ayo, Blender dipilih saya, Bapak. saya udah naik Pilih, kelas, pilih. sekarang mau turun lagi. Hancur Bapak. Ya, ada dua opsi nih Pak. Ketika Bapak tidak bisa menunjukkan karena Bapak mengatakan pasti masuk surga, ada dua opsi nih Pak, pilihan Pak. Kalau enggak Kristen banyak yang mualaf,
atau Kristen banyak yang mati bunuh diri. Nah, ini dia. Ayo. Hancur, Pak. Betul kan? Betul kan? Itu asumsi konyol. Tapi emang asumsi. Nggak ada orang Kristen dengar omongannya Pak Blender di nggak ada. Percaya. Nanti Percaya, tunjukkan Pak. ada. Nanti Iya. kemarin udah ada yang 2 bulan Pak mati Cuma bunuh diri sini Pak. pede Udah ada Pak. aja. Udah ada. Biasa aja, Udah Pak. ada. Baru tadi, Baru tadi ada. kemarin di sini mualaf di sini, kemarin di room ini, kemarin di room ini Pak. Iya. Terus terang aja sebenarnya udah banyak yang nggak senang dengannya Pak Blender, tapi saya menghargai Pak Blender. Kalau Buktinya kemarin Pak ada yang mualaf di sini di room mualaf. ini. Iya. Ada. Pak, Kemarin saya yakinnya itu hanya gara-gara apa Bang Blender? Hanya gara-gara paku ya. Paku. Masa pakunya. Tuhan dipaku? Ah, itu aja dia. tuh mualaf Itu dia. penting ya, mualaf dia. Pening namanya kepala. orang yang percaya Yesus ya begitu. Orang yang mudah goyang itu kan. Bukan orang yang mudah goyang Pak, orang itu make akalnya. Tuhan kok dipaku gitu loh. Gimana ada yang bilang Tuhan dipaku? Loh, Yesus dipaku nggak? Yesus yang daging. Coba baca deh. Nah, daging Kasih lagi. ayatnya lagi nih. Tadi kan sudah kasih Daging ayat. lagi, Ya. daging lagi. Yohanes lagi. 1 Petrus 3 ayat 18 baca dong itu. Saya nggak mau kasih surat-suratnya Paulus. Paulus banyak juga ngomong gitu. Petrus Mau daging mau apa Ya, oke, kasih Pak. Petrus. Kalau seorang panutan itu Pak, apalagi katanya seorang raja, anak bapak diutus oleh bapak, Ya. sampai dipaku gitu, aduh nggak masuk akal Iya. sehat itu Pak. itu nubuatnya seperti itu dia. Dari mana nubuatannya dipaku, aneh-aneh aja bapak ini. Mana ada nubuatannya? 16, Matius 18, Matius 20. Baca Kok deh. Matius nubuatan gimana sih? Itu Yesus bicara bahwa dia datang untuk baru di Lukas 12. Memang dia datang untuk itu. Di mana nubuatannya di Lukas? Matius 16 baca aja tuh. Kemudian Matius Kok nubuatan di Matius? 20 ada 4 kali yang ngomong. Yesus yang ngomong 4 kali. Kemudian nubuatnya itu Yesaya 53, Astaga. Yesaya 43, Balik ke 53. Cocok Yesaya loh. 53. Nggak mungkin orang Yahudi mau kasih nubuatan untuk Yesus. Nggak mungkin. Nggak Mana ada orang-orang Yahudi mau masukin nubuatan Yesus. Aneh-aneh aja Pak ini. Petrus itu orang Yahudi gimana? Pak Robert, Pak. Jadi kemarin Pak di sini Pak sudah ada 5 Pak yang mati bunuh diri. Kasusnya kenapa Pak? Ini orang ini bukan karena miskin Pak, bukan karena miskin. Sebentar Pak, bukan ini saya sampaikan kepada dan mereka berterima kasih, sangat berterima kasih kepadaku. Aku sarankan gitu. Ini bukan karena miskin Pak, tapi karena ya ini suami istri, suaminya selingkuh. Hanya maut yang bisa memisahkan. Nah, dia makan hati Pak, nggak tahan dia hidup rumah tangga dengan suaminya tukang pukul, ya kan? Mau cerai payah. Akhirnya aku sarankan itu. Senang kali Pak, terima kasih. Dibuatnya surat sama aku. Terima kasih aku udah Jadi yang bunuh diri nyaranin saudara. Pak- Jadi yang nyaranin Pak Blender. Ya saya nyarankan, aku nyarankan Pak, bener Pak, Makin bener. kelihatan Malah Pak, aku sarankan itu. Iya juga ya, masuk akal juga ya katanya. Makasih ya bener ya, masuk akal. Malah aku dikirimnya gula, dikasih duit Pak, bener. Makin dibuka lagi ke Betul, dokter. iya, Pak, betul. Blender makin Artinya dia kan Blender yang tertekan. nyarankan Ya, bayangin dia aja. Pak, dia tertekan Tadi bilang batin nggak Pak. mau. Enggak, dia kan Menyarankan tertekan nggak mau, batin Pak. menyuruh nggak mau. Lo gini Sekarang loh, bilang Pak. menyarankan. Jadi Bapak telan ludah sendiri nih. Bukan begini Pak, dia Tadi kan udah tertekan bener, batin. saya udah kasih tahu Pak Blender. Apa? Kasih tahu Perlihatkan apa? muslimmu yang sejati. Loh, iya kan aku sudah Tapi menyampaikan Pak makin kebenaran lagi Pak. mau Loh, enggak keluar gini dari loh Pak. Konteks ya, aduh kasihan. Pak juga Robert, Pak Blender. kan gini dia kan Baru curhat, berapa Pak. menit saya kasih tahu. Enggak, Tadi gini loh, bilang Pak nggak Robert. mau, pas setelah saya tanya, Bapak Muslim atau enggak? Pak Robert, Muslim. gini, Bapak tunggu mau dulu. menyuruh orang? Enggak. Gini loh Pak Robert, Sekarang ya. saya sarankan. Iya. Yang mana saya mau dengar omongannya Bapak? Oh enggak, Di- gini loh. Ini jadi Bapak jangan tolak lagi ya. Tadi kan pertama kritis. Jadi Tadi gini, Bapak bilang sudah nggak mau setelah saya kasih nggak mau tahu. apa? Aku nggak mau apa? Nggak mau menyarankan orang Loh, bunuh emang diri. mana datanya? Sekarang Bapak bilang Bapak Datanya mana? menyarankan. Mana datanya? Ya? Datanya mana? Kalau mati bunuh diri berdosa, mana datanya? Aduh, saya Ya, udah Mas. kasih tadi Mana? yang berjaga-jaga. Itu Masa security, Uniri Pak. Bapak Aduh. kasih tahu, karena dia Security. kelasnya Iya, lain, aku minta ya. data di Itu mana bunuh diri nubuatan berdosa untuk kok security. Itu nubuatan security. Aduh, itu nubuatan security, Pak. Aduh.
Oke deh ya. Udah pagi, nanti kita lanjut lagi ya. Loh, kemana Pak? Aduh, ini kalau nggak bahaya Pak, makin banyak mualaf nih Pak. Hati-hati Pak. Nih, kalau Bapak nggak bisa dilihat tadi. Bagi saya enggak masalah. Masalah yang nyaranin Pak Blender yang Loh, memang benar Pak. Loh, Pak Oke, sudah ya. ada yang mati bunuh diri yang Pak, mudah 5 orang. tersinggung ya. Saya senang Pak Blender orangnya nggak mudah tersinggung dan Pak siapa lagi nih? Nggak mau hujat Ya. lah, bagus. Ya, hati-hati Pak ya. Bapak Oke sarankan ya, Pak. tetap semangat. Ya Pak, semangat Tetap Pak untuk mati Pak ya. semangat Semangat untuk mati Pak biar masuk menebalkan surga. imannya masing-masing. Semangat Pak untuk mati. Biar masuk surga Pak. Semangat. Ya, mati demi orang banyak nggak jadi masalah. Loh, ya iya. Loh, itu kan kebaikan itu Pak. Kebaikan itu. Loh, makanya kami nanti Pak. Oke, baik. Pegang kata Bapak. Mati demi orang sekarang gini Pak. Oke, pegang kata-kata Bapak. Mati demi orang banyak. Bentar Pak. Mati demi orang banyak. Oke. Sekarang Iya. di sini ada 1000 orang Islam. Iya. 1000 orang Islam menyarankan Bapak mati. Demi orang banyak. Mati gak Bapak? Ayo mati. Ayo. Oh, nggak perlu, kan tadi nggak perlu disarankan. Sekarang gini, Bapak Saya mati yang boleh demi berrela orang banyak. Nah, berkorban sekarang demi kami di sini orang. 1000 Nggak orang perlu penonton disarankan. menyarankan Bapak untuk mati. Ayo, matilah Bapak. Tapi mati demi orang banyak. Ayo mati Bapak. Ayo. Ya iya, saya kalau demi Matilah. orang banyak nggak jadi masalah. Ya udah matilah Pak. Kami coba di bawah semua di bawah ini Iya, yang nggak 1000 ini apa-apa. menyuruh Kalau Bapak demi- mati sekarang. demi Matilah Bapak orang, sekarang. Kita Matilah rela sekarang. Itulah ajaran Yesus. Rela berkorban. Ya udah matilah. Kami Nyawa suruh pun Bapak kita mati. kasih. Itu dari Kami Yesus. nyuruh Bapak mati Tidak. sekarang. Cepat matilah Pak, Blender, matilah. Pak Blender. Dukung nih. Tapi mati demi orang banyak. Bapak ini Ajaran lucu lah. Yesus itu rela berkorban demi banyak orang. Ya ini kan banyak orang tadi yang Ada ngomong di nih. Matius, Ya udah, sekarang udah. Matius 20. Oke, baik Pak. Sekarang kami Pak kami bermohon sama Bapak. Ayat 28 Pak, juga. aku dan yang di bawah ini 1000 termasuk di atas ini bermohon sama Bapak untuk mati. Pak matilah Pak. Bapak matilah Pak sekarang Itu Pak. berarti Matilah kalau dia Pak. bermohon itu kan Pak. benar. Matilah Pak. Itu jadi Mati aja lah Pak. Mati aja pempah ya Bapak ini matilah Pak. Pak. Jadi mereka Blender. Pak matilah Pak Robert. Blender kan sesat. Matilah Pak. Mati tapi demi orang banyak. Kami kan di bawah banyak nih. Semua dukung Kalau mati mau Bapak. menyarankan mati nggak perlu Tapi disarankan. tadi mati Kalau demi orang rela banyak. Oh Ya kan? ya oke ya oke. Matilah Pak, matilah Pak, matilah. Kesian Pak Blender tadi udah naik kelas, sekarang mau turun kelas lagi. Aduh. Nah jadi, loh, ini kan saran. Tadi karena Bapak mati demi orang banyak. Kalau menyarankan orang mati nggak boleh, tapi kalau dia rela berkorban, aduh Pak Blender kan Ya tadi sekarang, kan belum oke lah, pasti kami rela turun memohon sama kelas Bapak. lagi. Kami rela memohon sama Bapak. Pak, memohon kami nih, ya. Demi memohon, semua di bawah ikut memohon, Demi bangsa memohon Pak, negara, matilah saya rela Bapak. berkorban. Memohon, iya, berkorbanlah Pak untuk kami Berarti Pak, memohon negara kami ini nih. besar berapa juta orang? Iya, ini kan ada 1000 di bawah, kan udah termasuk banyak itu Jangankan Pak. 1000 demi bangsa dan negara Indonesia rela. Ya iya, kami kan bangsa orang negara Indonesia, bangsa dan negara bermohon kepada Bapak, matilah Pak. Iya. Pak, matilah Pak. Bermohon Sekarang, untuk Pak. rela berkorban kan? Iyalah, kan Bapak berkorban untuk kami, matilah Pak. Iyalah apa-apa. Matilah berkorbanlah Bapak. Matilah Pak. Jadi Kami rela, Pak. jadi turun Matilah. kelas lagi deh kok menyarankan. Makanya kan mati demi orang banyak. Dan sekarang di bawah ini setuju nih Bapak mati sekarang. Mati kenapa Pak? Republik Indonesia. Pak ada baygon Pak. Ada Saya baygon dulu, rela Pak. berkorban. Jadi Bapak mau pengen mati dengan cara apa Pak? Salib nggak? Biar kami salib Pak. Perlu Setuju kami. ditanya lah itu. Jadi gimana Itu, Pak? Masa Matilah, saya Pak. mau jawab pertanyaan anak Pak SD? matilah Boleh Pak. nggak, Bapak matilah Pak Robert sekarang Pak. Pak Blender kan bukan anak SD. Matilah, Pak. Kuliah anak S3. Berkorban lah Bapak. Kalau nggak Bapak mualaf jadi Bapak. pertanyaan. Kalau nggak Bapak mualaf. Ya, ada dua pilihan. Kalau nggak mati Bapak mualaf. Itu aja. Hah? Janganlah gitu Pak. Konsisten lah Pak. Kalau nggak Bapak mati mualaf. Kalau Bapak nggak mau mati mualaf lah Bapak. Saya malah mendoakan Bapak jadi pendeta. Ya, kalau Bapak nggak mau mati, Bapak mualaf lah. Tapi kalau Bapak nggak mau mualaf, matilah Pak. Apalagi masuk surga Pak. Oke, tapi sekarang Pak Blender hari ini bagus. Tapi Pak, kalau Nah, ajaran kami Islam Oke, pasti ya. masuk surga kecuali orang-orang yang mensekutukan Tuhan Allah. Itu loh kalau ajaran kami Pak. Kami pasti masuk ya surga. masing-masing punya keimanan ya. Ya itulah, Kita kami tetap pasti ada kecualinya, ada keimanan kecualinya. masing-masing ya Pak Blender ya. Ya ada kecuali. Bapak Oke, kemana Pak? tetap Pak, semangat. Pak, matilah Pak. Pak matilah. Bapak ini nggak mau mengingatkan, mati. apa Rusuh. keimanan Bapak makin Rusuh Kan Bapak. enak di sorga Pak.
enak surga. Ngapain di dunia? Repot-repot. Kalau saya balikin nggak mau Enggak, juga. kan pasti Kami nggak masuk boleh. surga. Kami nggak boleh kalau bapak Kami balikin, kan belum nggak pasti, boleh. Pak. Kami kan belum pasti. Orang saya penutup Iya. orang Kristen pasti masuk surga. Iya, Ya udah, mati. Kristen mati lah. sejati ya Kristen. Matilah Pak. Oke, teman-teman Kristen yang di bawah, Kristen pasti masuk surga. Silahkan Amin. mati. Mati, ayo. Di sini buat jasa salib, jasa penyalipan yuk. Yuk silakan yuk. 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 Ayo, jasa penyalipan yuk. Yuk di bawah yuk. Ada ketik nomornya ya. Ayo jasa salib keliling. Ayo tinoten yuk. Silakan. Jangan dengar Saya mau salib. penyesat itu ya. Ya. Siapa mau disalib yuk. Yuk jasa penyalipan yuk. Ini ada penyesat-penyesat. Loh kok penyesat Pak? Memang saran ini Pak baik Pak. Orang pasti masuk surga gimana sih Bapak ini? Membantu Justru kok. Anda yang penyesat. Iya nih. Abur. Ya, di bawah yang Kristen-Kristen ya. Jadi saran ya, yang hancur rumah tangganya, yang tertekan batin sama suami, gara-gara suami selingkuh atau segala macam, udah mati bunuh diri aja udah. Ya. Karena menurut iman Kristen itu pasti masuk surga, pasti. Kalau kami kan enggak. Kami nggak berani dan kami pun mati bunuh diri itu berdosa. Nggak boleh kami. Ya, jadi kalau kalian kan boleh, ya kan? Nggak ada datanya mati bunuh diri berdosa dan dinyatakan pasti masuk surga. Ya udah, mati bunuh diri aja daripada ribut ya kan? Tertekan batin, mau pisah dari rumah tangga, maut yang memisahkan, ya kan? Nggak bisa cerai, ya kan? Terus kemudian, ya stres. Toh anak-anak bawa aja sekalian anak-anak sekalian mati bu, ya kan? Kalau memang itu tadi kemarin gitu, loh dia tertekan batin, suaminya sering-sering mabuk, ya kan? Sering mabuk aja berantem aja, udahlah malas cari kerja, udahlah jarang kerja, udah kasih ribut aja, ngadu sama keluarganya, aku minta cerai, jangan, aku minta cerai lah, udah nggak tahan hidupku, jangan katanya, jangan, nggak sabar loh. Kan nggak manusia, sabar ada batasnya, kan begitu. Sabar kan ada batasnya. Jadi cewek ini terakhir, ya udah daripada pusing-pusing, bener juga apa yang gue sampaikan, iya juga ya. Ya udah terakhirnya apa? Bawa anak-anak aja mati bunuh diri. Bawa anak-anaknya dia, pilih dua kau nih, pilih mana? Kau mualaf atau kau bunuh diri? Ya, aku udah cinta sama Yesus. Ya udah matilah kau kalau cinta kali. Pilih. Ya kan? Ada yang ngomong gitu. Terus kemudian ada yang mualaf. Iya juga ya, nggak masuk akal ya. Pasti masuk surga ya, kan begitu. Nggak ada dosanya ya. Nah akhirnya apa? Ya mualaf. Jadi banyak mualaf gara-gara ini. Gara-gara inilah pasti masuk surga ini. Wow, kemarin aja udah bertambah sama aku ini. Sekarang sampai hari ini semalam udah 720 orang mualaf. 720 orang. 720 orang yang mualaf, yang kemarin mati bunuh diri udah berapa ya? Ada 120. Ya itu 120 itu kebanyakan ya gara-gara perkawinan sih, perkawinan. Ya kalau ekonomi nggak begitu, nggak ada berapa lah. Yang perkawinan itu ada sekitar 60-an lah, 60-an. Yang lainnya mualaf. Nah itu karena cinta kali sama Yesus. Udah kita bilang Yesus Tuhan, nggak peduli dia, udah mati ada tabrak kereta. Tapi kebanyakan minum apalah, minum baygon, banyak minum baygon sama apa, sama wipol, gantung diri sama minum wipol lo nggak wipol, atau nggak, itulah dia. banyak jadi kita lah, makanya kemarin aku mau nyampaikan kalau bisa lebih enak tuh mati disalib. Aku bilang sama penderitaannya. Kalau pengen kali kau masuk surga, artinya kau disalib, ya kan, lebih cepat kau masuk surganya. Aku bilang lebih cepat sama kayak Yesus, ya kan, lebih cepat. Tapi nggak ada, makanya aku minta disalib. Cuma takut dia, takut dia. Aku juga nanti malu lah aku kalau disalib aku malu katanya. Malunya kenapa? Ya buka baju. Tuhan kau buka baju kau nggak malu? Tuhan kau gila kau ya. Tuhan kau ketawa kau buka baju, kau disuruh buka baju nggak mau kau. Aduh, wah banyak yang mualaf. Hati-hati kalian uten. Itulah. Kalau nggak mualaf, kalau kalian nggak mau mati mualaf. Kalau kalian mau mati, udah bunuh diri aja. Jasa penyalipan Kristen untuk bunuh diri. Ayo, siapa yang masuk? Ayo. Itulah kan belagu-belagu kan, wah pasti masuk surga, Kristen pasti masuk surga, sudah dijamin ya, disuruh mati mikir. Mikir ya.
Perkara mati, kalau ditanya nggak ada neraka, nggak ada neraka, pede kali ya matilah. Nggak mau. Bukan. Mana? Kadang-kadang kan munafik kan, munafik lah itu namanya. Nggak boleh, itu berdusta namanya, berbohong. Nggak boleh. Jadi betul, jadi nggak salah. Jadi ya kita selalu sampaikan ya teman-teman ya, kalau punya teman-teman Kristen, sampaikan aja gitu ya. Sampaikan, kita baik kok, kita menjalankan hukum kasih kok. Tapi cari yang susah-susah. Kayak tadi Pak Robert itu kan, Pak, kalau banyak uang Bapak lebih pilih mana? Pilih surga. Sarankan juga sama yang banyak duit, sarankan juga. Saran juga sama yang banyak duit, sarankan juga ya. Saran baik kok kita. Mana hukum kasih kita tegakkan? Nah, Islam itu rahmatan lil alamin. Kita membantu, ya kan? Hidup yang lain itu pasti tidur. Jadi yang dibawa-bawa ya teman-teman ya, yang ini 1000 ya, 1000 lebih, sampaikan ya, sampaikan kepada teman-teman Kristen. Ini saran baik loh, saran baik, saran baik, jangan kalian tolak. Nggak ada datanya Kristen itu mati bunuh diri berdosa. Jadi kan nggak ada salahnya kami memberikan saran kepada kalian untuk kebaikan, kan nggak ada salahnya. Kan dikatakan menghujat, ini kan aneh kan, aneh hoten-hoten nih. Dikatakan menghujat, ini saran baik loh. Kebaikan aja yang kita kasih aja ke mereka, mereka tolak, aneh ya. Aduh, aku pening aku nih hoten ini betul. Daripada susah-susah di Daripada dunia, susah ya kan, daripada susah di dunia, ngapa lagi? Daripada kau menghujat di bawah, congor kau tak apa-apa, mati aja lah kau bodoh. Gimana yo? Susah nah kau di masuk dunia. surga kan? Iya masuk surga. Apa lagi? Apa lagi selesai? Kan saran baik itu. Kalau ada datanya mati bunuh diri berdosa baru boleh. Baru Kayak boleh kita di dibiarkan. Islam ini kan sangat lama itu siksa Lama. dosa berat, Iya, nggak dosa boleh besar. lah. Nggak boleh Iya kan? lah. Orang kita ada datanya nggak boleh. Kalau aku menyampaikan kepada umat Muslim bunuh diri nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Jangan. Malah Kalau kita keresteng, berdosa. boleh. Boleh kita kan hukum kasih ya kan, boleh. Malah dianjurkan, malah dianjurkan. Tapi orang ini kok suruh mati nggak mau ya, pening aku nih orang tua itu. Mati juga. Terus kemudian kan, anehnya kan Bang Balopo, anehnya. Iya. Sekarang di Kristen ini dia mati itu sampai 7 hari, sampai adatnya sampai baru dikubur. Kok makin lama di perkuburnya ya, pening kita. Ya kan? Saweran, nunggu saweran kenceng kan? Iya, kok makin diperlama ya kan, seharusnya kan dipercepat ya kan, seharusnya nggak perlu ada cepat karena udah mati biar dia langsung ke surga. Ini kok sampai 7 hari adatnya, sampai 6 hari, loh makin diperlama matinya. Sekarang betul nggak masuk surga? Ya, di sini ada wah sampai nunggu sawer, nunggu keluarganya sampai 7 hari, masuk lagi formalin, masukkan lagi. Sampai Kesian ya mayat. kasihan, dipaksa formalin itu karena nunggu keluarganya lagi 4 hari 5 hari, joget-joget nyanyi-nyanyi depan, aduh apa lah ini. Tapi di sini gitu tuh, aku dulu gitulah di sini Kristen mati, ada nek opungnya mati, di samping petinya itu main judi, aku situ main kartu, wah minum, gila ya kan. Di Toraja sampai bertahun-tahun, Toraja kan bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun. Nggak ada tanam. Kalau Toraja bang, ada yang nggak ditanam, dimasukkan di dalam peti, dibuatkan kayak rumah gitu kan, masuklah di dalam situ, dalam rumah itu. Jadi nggak ditanam. Nggak masuk surga lah dia. Iya, Susah, masuk ya. surga lah dia ya kan. Kan aneh ya kan. Aneh lah. Kalau jasadnya, ya maksudnya gini loh. Yang namanya masuk surga itu sama lah bersama jasadnya, kayak Yesus juga hilang semuanya gitu. Ini masa jasadnya ditinggalkan? Ya nggak mau lah, nggak sampai lah dia ke surga. Kadang-kadang hotel ini pun aneh. Cepatlah masukkan, cepet tanam terus bersama jasad-jasadnya. Kan hilang. Jadi kalau kalian nggak bisa dalil ya udah. Jadi dengar ya teman-teman ya. Nggak ada salahnya kita memberikan saran kepada Kristen untuk mati bunuh diri. Ya, nggak ada salahnya ketika ada teman-teman Kristen, entah dia curhat, ya kan, istrinya curhat karena ribut masalah suami, sering berantem, udah ngomong ke keluarganya, istrinya minta cerai, suaminya nggak mau, atau keluarganya juga nggak bolehkan, karena apa?
perkawinan itu hanya maut yang bisa memisahkan, kan begitu. Jadi nggak ada salahnya kita sarankan sama teman-teman Kristen itu, mati aja kalian bunuh diri sama istrinya juga mati bunuh diri, ya. Nah, itu kebaikan tuh orang Kristen, kebaikan ya. Itu kebaikan untuk orang Kristen. Cuman kita berharap mereka itu matinya maunya disalib biar kita jadi buka jasa penyalipan ya. Tapi ada lucu Bang Biandar. Orang Kristen ini kan kalau mati pakai jas, padahal selama hidupnya pakai baju partai, pakai baju caleg, Iya, mati pakai jas. hancur, Terbalik pakai jas. dia. Makanya pernah deh nggak pakai jas, nggak dikubur-kubur, sepatu terbalik, yang kiri di kanan di kiri, entah ngapain. Jadi selama hidup pakaian apa? Baju partai ya kan, baju iya. caleg ya kan. Mati pakai jas. Pakai jas. Terbalik hidup. Pernah deh nggak pakai jas, nggak dikubur-kubur, nunggu tukang jasnya, nggak gila, nggak bisa. Kok dipersulit orang mau mati ya? Aneh ya, kok dipersulit orang mau masuk surga, tapi pasti masuk surga. Kenapa dipersulit masuk surganya? Cepat-cepat lah, kasihan loh. Kami kasihan nih kalian, karena otennya aduh. Sebenarnya terima kasih kali kalian sama kami, terima kasih sama kami Islam di sini. Seharusnya, karena kami memberikan saran kebaikan untuk kalian. Coba hidup orang susah, ekonomi susah, makan nggak makan, ribut berantem laki bini, mau cerai susah. Banyak kemarin udah total 100 lebih lah udah. Sebagian mualaf, sebagian mati bunuh diri. Karena saran aku loh. Nah sekarang ini ada 1000 lebih, ya kan? Mudah-mudahan YouTube ya. Kita doakan ya semakin banyak ya yang kayak gitu ya. Kita doakan kan gitu. Ini saran baik. Itu aja sih saran kita untuk orang Kristen. Mati aja bunuh diri Ngapain lagi kau hidup di dunia? Ya, jadi kalau oten-oten, kalau kalian curhat-curhat di medsos ya, suami istrinya curhat-curhat tentang lakinya, hati-hatilah kalian. Masuk tuh chat di bawah, bunuh diri aja kan gitu. Ya kan, hati kalian. Assalamualaikum, Ustadz Al-Ayubi. Waalaikumsalam Pak Pendeta. Ya. Bang Palopo. Belum tidur Baru bangun dia tuh. Osnya slip chicken. Ya. Jadi Bang Ayubi Ustadz, jadi kita juga dapat ini ya untuk kebaikan untuk umat Kristen, bukan hanya mensiarkan ajaran mereka, bukan ya, tapi kebaikan dalam hal apa ya, menyampaikan suatu saran untuk demi mereka. Yang susah-susah kita sarankan mati bunuh diri aja gitu ya Ustadz ya. Ya. Itu penting ya. Kebaikan kok ini, kebaikan. Makin kita berikanlah kebaikan kita terhadap orang Kristen. Harus kita tunjukkan. Gak boleh ya kan. Kita kan rahmatan lil alamin. Harus benar-benar kita tolong lah. Jangan sekedar tolong hanya berdakwah gini aja ya kan. Tapi kita tolong, kita luruskan juga. Ya mati aja bunuh diri, itu aja. Jadi kalau ada oten-oten datang dia minjem duit sama kita ya kan. Pinjam duit kau. Oh mati aja lah kau, ngapain pinjam duit sama aku bodoh. Mati aja. Nah itu aja, simpel aja. Kenapa? Kau masuk surga. Udah ngapain kau lagi pinjam duit? Kau susah di dunia, masuk surga kau. Pasti kalian masuk surga, pasti. Udah, apa lagi? Itu kau mualaf, itu aja, ngapain kau pinjam uang orang ya kan? Nah, ngapain? Gue susah aja. Ini mungkin kalau udah kayak gini Bang Palopo, dari Bang Palopo bisa berapa nih Bang? Tahun ini mualaf atau yang mati bunuh diri Bang? Kira-kira berapa? Target berapa ya? Banyak. Banyak ya? Sekitar 18.000 yang mati. Ya, oh iya, bisa ya. Ini kan kebaikan ya kan, kebaikan juga buat kita ya kan. Kebaikan lah. Tapi bagus sih, nanti buat topik nanti di komal-komal, saya saran semua untuk oten-otennya. Daripada pusing apa di bawah maki-maki di bawah ini kan apa Islam begini udah mendingan kalian mati aja ya kan. Selesai di barang ya kan. Ya, orang kita baik kok. Kita meluruskan, kita menyampai sarannya. Belum pernah terjadi saran sama pendeta kan, nggak ada kan? Nggak ada. Menyelesaikan masalah tanpa Islam itu menyelesaikan masalah tanpa masalah kayak gitu kan. Ya kan? Pegadaian. Kayak pegadaian ya kan. Habisnya mana? Aku kemarin ke Pegadaian nanya tebusan dosa, nggak adanya Pak. Aku nanya dosa maksiat berapa mesti ditebus, dosa bohong berapa ditebus. Pilih aku Pegadaian kemarin mau nebus dosa, capek Pak. Mau nanya dosa maksiat berapa mesti ditebus, dosa mencuri berapa tebusannya. Capek. Iya. Gila, gue bilang ajaran gila. Iya, simpel kok.
Jadi topik nih ya, kami sarankan umat-umat Kristen itu ya, kalau yang bagi yang susah-susah ya, hidupnya susah, ekonominya susah ya, yang suami sering bergaduh, ribut, udah tertekan batin pasangan karena nggak boleh bercerai, bunuh diri aja. Itu saran baik ya, itu saran baik, bunuh diri aja. Udah banyak kok dengan cara-cara bunuh diri. Ya kami berharap kalau memang kalian mau disalib, Ada topik. jangan ada Ustaz. Kalau Ustaz, Ada topik yang bisa diangkat ini Pak Pendeta dan Bang Palopo. Ya. ya, silakan. Si Kepas itu aslinya kaya, dia kaya raya. Mau bawa Innova, mau bawa Alphard ke gereja itu sebetulnya dia itu ada katanya. Tapi dia bawa ojol, naik ojek online katanya. Kenapa? Alasannya Pak? Ya biar perpuluhannya dikit. Kalau bawa Alphard kan perpuluhannya kan mahal kan. Cerdas juga ternyata ya jemaat Iya. sekarang ya. Iya, pinjam. Cerdas, benar tuh. Saran masukkan itu. Bagi-bagi pendeta ya kan. Iya, kalau perpuluhan yang Alphard itu. Tapi, sekarang gini aja. Malah sekarang di gereja ini lebih banyak lelang. Makanya hotel-hotel ini makin hajab. Perpuluhan mulai berkurang, lelang semakin diperkuat, lelang disering-seringkan. Ini sekarang perpuluhan udah mulai binasa. Kata-kata perpuluhan sudah mulai hilang. Lelang yang naik, lelang. Apa yang lelang? Apa yang lelang? Beras Pak Pendeta. sekilo. Pak Pendeta, Ya. di bawah ada yang protes Al Ayyubi. Itu ada videonya loh, kayak pas ngomong loh. Saya ke gereja pakai ojol. Sebetulnya saya pakai Innova ya mampu. Cuman kan kalau saya pakai Innova kan ketahuan kalau saya kaya gitu kan. Ya intinya dia jemaat cerdas gitu, nggak mau bayar banyak perpuluhan, itu intinya. Iya, betul. Berarti dilihat dari ini juga ya, sisi luar. Tapi memang iyalah fakta itu. Fakta itu nggak bisa dipungkirin itu. Perpuluhan itu jelas. Sekarang lelang. Tahu nggak yang lelang apa? Beras 1 kilo. Udah. Nanti salak sekilo, apalagi ikan arsi emas itu kalau dibeli nggak sampai 100.000, nggak sampai. Tapi nilai lelangnya 4 juta, 5 juta sampai 5 juta. Coba, gila nggak? Hah? Itu nilai lelangnya. Ini kita buat lelang untuk mempersembahkan kepada Tuhan Yesus ketika dia mempersembahkan darahnya untuk kita. Jadi kita membalas persembahan itu kepada dia. Mari kita lelang, ayo. Betul dia? Ini kita lelang. Ini ada tujuannya untuk itu, mempersembahkan. Karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Berkorban darah, berkorban semuanya segalanya. Jadi kita balas dengan cara apa? Ini kita berikan kepada Tuhan Yesus. Kepala, siapa mau kepala? Mulailah tuh kepala. Kepala muncul dulu, Kepala. Oke, muncul dulu. Ini salak sekilo. Siapa? Salak kilo. Oke, main siapa? Oh, dari harga berapa? 500, 700. Wow, naik. Oke, 700 gitulah. Betul itu, betul. Masuk kepala. Betul itu. Orang pernah kok ada anaknya kok asik mikir anak perempuannya. Tempatnya koyak gara-gara mamanya asik mikirin uang lelang aja. Bego. Iya. Udah nggak main lagi perpuluhan, lelang udah. Jadi bahasa perpuluhan pelan-pelan mulai dihilangkan. Masuk tapi mainnya ke lelang. Wah, ngeri lah. Rutin lelang. Betul. Nanti lelangnya naik tuh. Kalian lelang apa? Jadi kalau Bapak tanya tadi di mana ada kita di kandang domba, ya kalau saya pun kalau nggak ada, aku baca memang saya bilang nggak ada kan gitu. Berarti nggak lengkap. Ya berarti Ya, asumsi kan. Tapi yang lahir di Bethlehem ada. Enggak, saya tanya masalah kandang domba, saya nggak tanya kotanya. Ya itulah. Berarti Kalau selama ini klaim dia lahir di kandang domba kan cuma asumsi. ya kalau tidak ada di Alkitab itu asumsi. Ya berarti asumsi udah clear. Karena kita kan orang Kristen bukan seperti Muslim bisa menghafal. Kok kita sih, lu aja kali. Yang asumsi kita kok klaim kalian selama ini kok jadi kita yang kena, gimana sih? Kita orang Kristen maksudnya. Ini di bawah ada yang lucu nih. Buat yang mau masuk surga, kami buka jasa penyaliban, hubungi jasa penyaliban. Mampus lu disalib. Oke, terima kasih Mas ya. Aku mau
Keluar dulu. Mana ini? Gimana Enggak, sih? ini mau kerja, bukan mau kemana. Nanti malam-malam besok masuk lagi. Oh ya udahlah, silakan. Ini kan sudah pagi. Iya, siapa Buat ngasih itu makan yang anak masih bini ya. bersisa? Tolong ya dikirimkan ya. Di apa ya diturunkan ya. Iya, ini masih siapa nih kaum-kaum masih bersisa, kaum-kaum di atas ini yang masih bersisa, kaum-kaum yang menistakan manusia mulia bernama Yosua Hamasiyah. Siapa ini? Cuma segitu doang ilmunya. Nggak seru. Yang ditanya tetap aja masalah kalimatullah. Udah berapa kali dijelasin? Tadi kan dia bilang 59 kelar sudah. Oh, ada tamunya, ada tamunya. Saya udah tahu itu larinya kemana. Apa namanya, asal usul kelahiran Nabi Isa di dalam Al-Quran. Ya kan saya jawab, Al-Quran tidak melahirkan Nabi Isa, bener kan? Kalau dia bilang di Bible lengkap, buktinya nggak tahu dia tadi. Emangnya Ada, Al-Quran dipikir ini buku klinik, Biografi. bukan klinik apa persalinan. Tobat ya oten-oten ini, aduh. Kasihan mereka ini Coba blunder oten, dengan narasinya coba sendiri. oten yang di bawah. Ini gue baru nih sekali-kalinya gue minta bantuan sama oten nih sepanjang hidup malam ini subuh ini. Coba oten-oten yang di bawah tolong bantu saya. Jika kalian ada yang punya nomor WA Kristen yang paling cerdas, tolong dong dihubungi, suruh naik subuh ini. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masal Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Innama amruhu iza arodo syai'. Enggak, Bunda. Innama amruhu. Satu lagi bang ayat. Innama amruhu iza arodo syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah bila hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ini kehamilan. Udah paham ya? Jadi yang dimaksud dengan kalimatullah itu adalah kalimat kun fayakun. Nah itulah kalimatullah. Betul, betul. Biasanya Muslim kalau habis baca Quran kan baca terakhir ditutup dengan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah, maha benar Allah dari segala firman-Nya. Kalau Oten buka Alkitab lain, maha sesat LAI dari segala terjemahan korupnya. Betul. Iya sih, gara-gara betul ini ya, betul sekali tuh ya. Laila yang menyesatkan noten-noten ini. Selain Paulus ya, pihak kedua itu ya Lai. Kebalik sebenarnya ya, penyesat paling utama itu, aktor utama penyesat itu LAI, bukan Paulus. Kalau Paulus itu nggak pernah mengatakan bahwa Yesus itu teos, nggak pernah. Nggak pernah. Yang saya tahu sih satu-satunya kesesatan Paulus itu membatalkan Taurat itu. Iya, membatalkan Taurat. Itu pun Dan ditulis ini mengiyakan korban penyaliban itu dua sama penyaliban. Kristus telah membawa darahnya sendiri sebagai persembahan tak bercacat. Karena siapa lagi penulis Ibrani kalau bukan dia tuh? Ada tadi ku save itu ini. kasihan ya, sebenarnya mereka itu kasihan. Tapi apalah lah.
Mana ada lagi kah Oten yang mau naik nih? Naik Ten. Gua nggak bakal bikin malu kalian. Ini udah berhenti live-nya ya, Kang. Udah berhenti live-nya. Baru dihentikan. Kan Otennya nggak ada. Oh, ini aku mau putar lagu-lagu inilah. Ya putar aja lah. Yang mereka yang lagi happy beribadah kok begini modelnya ya, supaya nggak ngantuk. Mana Oten, kau di mana Oten? Naiklah. Iyalah. Memang luar binasa ajaran ini ya. Bayangkan. Luar biasa. Bukan Cari di binasa. atas muka, cari di atas muka bumi ini. Kan? Awas bunda. Masa orang ibadah begitu. Ya, ini saya mau menyikapi soal Rasul. Memang luar biasa ajaran ini. Di atas muka bumi ini tidak ada satupun ajarannya dari ajaran berbagai macam keyakinan yang memiliki Rasul yang mantan narapidana. Cuma satu-satunya ajaran itu. bukan cuma narapidana Bang Jeru, penderita epilepsi akut. Iya, penderita epilepsi ya, betul-betul. Makanya kan dia kemana-mana selalu ditemani tabibnya yang bernama Lukas. Iya. Kan ada ayat, ada datanya itu, di duri di dalam dagingku apa? Iya. Duri penyakit. Iya itu di Korintus itu. Duri di dalam dagingku. Bisa ya, digerogoti gitu ya. Katanya. Bisa ya. Makanya ada satu ketika ajaran dia ke Antioquia itu Bang Yeru, dia ke Antioquia itu dia diserang itu epilepsi. Tiba-tiba matanya kan Jadi terang, itu, kemudian gelap itu gulita. gejala epilepsi itu. Jadi orang kalau itu. epilepsi ya lagi misalnya dari dia kena serangan epilepsi ya namanya kan kejang Grand Mall kalau dia epilepsi itu. Itu ya kayak gitu. Gejalanya simptomnya kayak Paulus itu. Jadi lihat cahaya, silau, tiba-tiba halusinasi, tiba-tiba pingsan. Nah itu gejala kejang Grand Mall itu dalam epilepsi memang. Iya, saya pernah baca itu di salah satu literatur ya di Irlandia di abad keberapa itu. Betul itu di Irlandia. Kuno itu nama penyakit epilepsi itu dinamakan St. Paul disease. Syndrome ya. Kalau nggak salah itu Paul syndrome atau St. Paul disease. St. Paul Penyakit ya. epilepsi itu sebutannya St. Paul disease di daerah Irlandia kuno itu dulu. Irlandia ya. Itu mengukuhkan, menegaskan ya kan, menguatkan bahwa informasi tersebut memang Paulus itu penderita penyakit ayan. Nggak usah keren-keren lah, epilepsi ayan. Berarti kalau ada yang ayan gimana ya? Kalau dia lagi kumat. Nama penyakitnya itu St. Paul's disease. Iya, St. Paul disease. Di Indonesia ini aja Bunda Rama penyakit ayan. Ayan. Aduh, terlalu vulgar kalau ini. Ayan. Kalau di Indonesia itu penyakit ayan itu kalau ada penderita gitu saya suka dengar ya, katanya dia digigitin sendok pun gitu kan ya. Giginya tuh. Ya tergantung tingkat keparahannya juga sih. Ya kalau orang Islam betul kebanyakan yang punya penyakit ayan itu digigitin
dikasih sendok, gigit sendok. Kalau mereka kan dikasih daging babi, gigit tulang babi. Orang penyakit ayam gimana dikasih daging babi, matanya aja ngebelalak ke atas, bagaimana dia mau Iya, ngunyah? disuruh gigit tulang babi sama tulang anjing. Oh, tulang babi, kirain suruh ngunyah aja nggak bisa. Kalau di Islam iya sendok dikasih. Iya. Iya, karena gemertak giginya itu kan, baru matanya terbelalak begitu kan, baru dia kejang-kejang gitu kan. Nah, ini sering di ranah diskusi ya, di ranah debat itu orang suka bilang jangan kejang-kejang, jangan kejang-kejang. Sebenarnya yang kejang itu mereka ya, rasulnya mereka ya, kalau lagi kumat. Iya. Ini di dalam 2 Korintus ya, tulisannya begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ada duri di dalam ininya. Jadi dia mikirnya itu dari utusan iblis, padahal itu penyakit epilepsi. Itu sebenarnya terjemahan sebenarnya di original teksnya bukan ada duri di dalam daging, bukan banyak tulang babi di dalam dagingku. Nah, di Itu dalam original Galatia 4 nih, kamu tahu, ini kata tulisan si Paulus lagi ya Surab, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Ya kan dia ngaku sakit. Oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina. Ya kan penyakit begitu kan ini ya, agak-agak ini ya. Sesuatu yang hina. Dan itu yang, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat. Dia disambut sebagai malaikat. Ya emang benar dia itu harus nyambut kayak malaikat. Coba Bunda cari dan buka, ada ayat di Bible yang ngasih mujizat ke Allah itu siapa? Paulus. Makanya saya setuju kalau dia harus diidentifikasikan seperti malaikat. Coba aja buka, ada ayatnya itu di Bible. Siapa yang ngasih mujizat? Buka aja. Sebenarnya yang jadi pertanyaan buat saya sampai hari ini ya Kian tentang ya itu Paulus itu yang jadi ngangkat jadi rasul itu siapa gitu loh? Apakah ada firman Tuhan Dia yang sendirilah. mengangkat? Hah? Ya dia sendirilah. Oh, dia sendiri yang mengangkat. Luar biasa. Ceritanya yang di KPR pasal 9 itu kan. Kayak ini ya, politik di gak usah jauh-jauh di Indonesia lah ya Bang Jeru, Bang Ben. Gini, politik di Indonesia kalau kita mau jadi pemimpin, otomatis saingan kita digimanain? Voting. Enggak, saingan kita digimanain, disingkirkan atau dibunuh? Anggap disingkirkan. Disingkirkan lah. Setuju nggak? Disingkirkan. Nah, ini dia mau menjadi seorang rasul, dia menyingkirkan sekaligus membunuh 12 murid Yesus. Jadi nggak ada saingan. Benar-benar licik. Ya memang Kristen ini buatan dibunuh itu Paulus, Stefanus saja ajaran yang Kristen. dibunuh. Ajaran Kristen ini buatan Paulus memang. Luar biasa. Jadi jangan heran kalau politik di zaman sekarang itu saling menyingkirkan. Soalnya gini, di dalam politik kalau kita nggak membunuh, kita dibunuh. Betul nggak? Ini bukan kita omong kosong ya, jadi data-datanya ada. Oten-oten di bawah mendengar. ini dari ini ya, penyakit San Paul. Ektasia dan kejang, ekstase. Nah, itu Artikel kan. dalam bahasa Prancis ya, dalam bahasa Prancis disease oleh Percaletto. Percaletto pendeta pula ya, Paris, Desember 1994.
Rasul Paulus menderita penyakit kronis, epilepsi, dianggap sebagai hipotesis yang paling mungkin ya. Penafsiran beberapa bagian surat Paulus menunjukkan kemungkinan adanya gangguan motorik dan sensorik wajah setelah kejang atau kejang ekstase. Meskipun tidak umum, ada beberapa riwayat khusus pasien yang mengalami aura. Jadi ini yang ngomong ini pendeta Naurol Paris 1994, menderita penyakit kronis epilepsi. Jadi begitu ya teman-teman, bukan kita mengade-ngade. Untung ya kejang-kejang jenis ekstasi itu, untung zaman Paulus itu belum ada musikos ya. Kalau disetelin musikos pas bareng dia kejang-kejang nambah itu. Sebenarnya Tadi ada penyakitnya di itu gereja. ada dua. Di gereja Sebenarnya joget-joget. penyakitnya ada dua. Astagfirullahaladzim. Selain penyakitnya ayan, ya ada satu lagi penyakitnya burut, turun berok. Makanya dia nggak nikah kan? Ya itu salah satu penyakitnya burut. Apa itu? Kanjutnya segede bagong. Bang Kian Santan, Apa itu saya kan? Siap, izin dulu. Kanjut, apa itu kanjut? siap. Saya izin dulu mau kerja di sini jam 8.15. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku nggak ngerti Bang Erik. Burut itu turun berok. Burut itu turun Oh, berok. Tahu kalau berok bahasa Indonesia. bro itu hernia. Hernia maksudnya. Hernia. Burut, jadi burut itu kanjutnya segede bagong. Astagfirullahaladzim. Si Herman sama si Nia itu jadi satu, jadi hernia. Bener aja demi Allah, bener aja kamu bodoh. Makanya manehna teu kawin-kawin. Boro-boro kawin lempang gehese lamun buruk. Lempang gehese teh ngabudayut. Boro-boro nikah lempang gehese. Memang apa ya, Oten itu babak belur kalau diskusi. Kenapa? Memaksakan anak orang jadi Tuhan. Akibatnya ini. Ya kan? Coba kita kalau ke ini ya, Unitarian. Unitarian itu kan tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Jadi diskusi itu bisa dia bisa dia jawab. Cuma tentang penyaliban yang kita berikan ke dia, tentang penyaliban, dia masih mengimani Yesus sebagai yang disalib. Tapi kalau ketuhanan dia tidak menuhankan Yesus. Jadi mereka mudah berdiskusi. Tapi kalau Tenoten ini yang maksakan Yesus Tuhan, ini babak belur. Tapi memang nggak bisa dinafikan ya Bunda ya, Kang Kian. Dan maksud saya di sini saya ingin mengatakan tidak bisa dinafikan faktual, mengatakan bahwa tiga agama samawi ini menyangkut seorang manusia mulia pilihan Sang Maha Sumber, yaitu Yeshua Masih atau Isa bin Maryam, adalah satu-satunya cuma di Islam yang dimuliakan. Coba lihat di mana agama samawi tiga samawi. Saya kira Judaism, Islam, saya kira cuma dua. Kalau Kristen kan bukan. Iya, maksudnya kalau di era sekarang ini kan mereka juga kan mau coba dimasukkan kategori, taruhlah mereka masuk ke kategori itu. Gak boleh Ya kan? Bang, dari mana dia Kristen itu? Mana pernah Yesus mengajarkan Kristen? Ya dari tiga agama di Indonesia inilah, di Indonesia dari tiga agama inilah ya kan, Yudaisme, Kristen, Islam. Nggak bisa dinafikan, nggak bisa dipungkiri, suka atau tidak suka, akui atau tidak akui. Fakta lapangan mengatakan bahwasanya hanya di ajaran Islam lah yang memuliakan Islam. beliau. Betul, di Al-Maidah 3. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridoi Islam menjadi agamamu. Jadi udah Iya, enggak, sempurna. maksudnya yang menyangkut benang merahnya kepada seorang manusia mulia ini yang kita bicarakan, Bunda.
Cuma di Islam, Oh iya betul. Islam. cuma di Islam yang Iya. memuliakan dari mulai lahir sampai sebelum diangkat ke langit, tidak dibiarkan sama Allah Azza wa Jalla dinistakan. Sementara di Yahudi cerita mereka, menghinakan, iya, Yahudi menghinakan. Yahudi menghinakan. Yusuf, Ini Mereka oten sekelompok umat yang menyatakan dirinya pengikut Yesus pun menghina, menista. Iya. Nah naik kau user, naik kau user naik kau, ayo. Masa Aku tengok apa otakmu ada, naik kau. kalau Jangan-jangan saya ini otakmu banyakkan makan babi, Kalau jadi otakmu saya nggak berfungsi misalnya- lemak babi. ini misalnya nih, kalau saya mencintai seseorang atau saya mensuri teladankan seorang atau bahkan saya mengaku saya sebagai pengikutnya, saya rasa saya tidak mungkin bisa menerima cerita-cerita yang begitu dahsyat menistakannya gitu loh. Gitu. Oh, mereka panas ini karena kita buka data Paulus epilepsi ya. Kau kepanasan ya Oten. Itu data pendeta yang ngomong. Nggak bisa kau ini kecuali kau ke pendeta itu protes. Ini kita cuma tampilkan data bahwa ya dia itu Tadi kena dari serangan itu. epilepsi. Itu Dari fakta. PubMed kan itu tadi kalau nggak salah Bu Rahma tadi ya. Fakta. Iya betul. Itu Betul. itu salah satu artikel medis itu yang paling terkenal itu. Rujukan kalau kita mau lihat penelitian riset riset terbaru itu biasanya dipublish di PubMed itu. Ayo pengikut Rasul Burut silakan. Berarti mantap dong. pengikut Rasul Burut, Yusuf silakan naik. Si Paulus Burut loh. Bener aing, tengah bohong. Kalau ada oten-oten, saya peringatkan ya oten-oten yang kurang ekor, yang suka hujan nih, saya angkat nih Paulus epilepsi. Awas ya, saya angkat ini kalau saya diskusin. Kamu hujat-hujat. Aduh. Mana nggak mau naik dia? Kalau nggak mau naik dibisukan aja akunnya. Tuhan Oten itu sebenarnya Semoga kalian ditangkap Yesus. Ya kau itu diusir Yesus tuh batu Matius 7 21 sampai 23. Nyala kohen saragi, engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Itu kalian diusir ya. Saragi, itu diusir. Nyala kau saragi. Ini itu yang masih jadi pertanyaan itu yang di KPR 26:14 itu loh, waktu Paulus ketemu Yesus, kok Yesus ngomong katanya mau nendang buah pelernya Yesus. Apa sih Bang maksud Erwin, Paulus Bang nendang Erwin, buah peler itu? Bang Erwin, Bang Ben salah, bukan KPR. Sekarang udah diganti sama LAI, bukan KPR, KPT, kisah para tuyul loh. Astagfirullahaladzim. Iya kan di KPR 26:14 itu kan Yesus ngomong kemaluannya mau ditendang itu sama Paulus itu. Apa Ya, coba makanya alasan jadi Paulus burut. nendang-nendang itu? Berarti hancur buah pelirnya dong, nggak bisa masuk jemaat Tuhan. Nah, ini nggak tahu kena apa enggak. Coba aja Bu Rahma buka itu ayatnya. Ini susah bagimu menendang galah rangsang itu kan kemaluan. Oh, itu bahasa ini, bahasa Ibrani. Diperhalus. Tapi kalau pakai bahasa Inggris kelihatan itu. Oh, galah rangsang. Di kisah para apostolos di mana? 26 nomor 14. Itu sampai sekarang aneh nggak paham apa alasan Paulus nendang-nendang kemaluan Yesus itu. Aku sukar bagimu menendang. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Ya, apa sih? Kita coba buka originalnya.
Iya tetap aja Parah. bawa peler, pricks. Oh, astagfirullahaladzim. Ya kan? Sampai sekarang ini nggak paham itu apa alasan Paulus mau Benar kan? nendang Saya tadi bilang. kemaluannya Yesus itu. Benar kan saya tadi bilang buruk ini dia. Ejot, selamat pagi Ejot. Anjing Islam. Kenapa kalian selalu Kok gini? Kok gini? Panas dia, panas Namanya dia. juga encot. Oten. Panas dia, Orang panas kita baca dia. kitab kalian kok kenapa marah? Panas dia. Gini ya, ajaran kasihnya gini ya. Masa kitabnya dibaca marah? Gimana sih? Harusnya seneng dong. Kok gini ajaran kasih ya? Ini ajaran kasih ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah banget ya kalau Muslim, kalau Islam ya datang naik assalamualaikum ini. Anjing kau, Kristen anjing kau. Congor kau ini. Nggak di bangsat kau. Hati-hati ya, aku punya mulut ya. Udah, yang muslim jangan terpancing. Kalau Oten mau pamer kebodohan, kita nggak perlu ikut-ikut pamer kebodohan. Selamat pagi Bapak Edhouse. Selamat Turunin pagi. aja, turunin. Dia mau nge-report itu, naik itu mau nge-report dia. Turunin aja, turunin. Moderator siapa? Makanya dia tadi gitu, dia mau ngurukatin room ini. Itu si John, John, naik John. Ya, ini ada yang tanya nih tentang birahi nih ya. Satu yang saya tahu ya, Yesus itu punya istri. Ada ayatnya itu. John 2 nomor 4. Eten, naik sini. Mana tadi hotelnya? Oh, turun. Oh, diturunin ya? Iya, iya. Ya. Ois Bang Yeru. Kan kepanasan ya. Dia belum tahu semua itu sisi Bibelnya ya kalau kita buka semua. Ini baru sebagian kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih penyembah burut? Para penyembah burut. Siap. Beda-beda ya, ada yang menendang sesuatu yang tajam, macam-macam ya. Bahasa Ibrani, ya bahasa Ibrani sini. Mana dia di sini, Galaransa.